Iya, ketemu lagi dengan Kak Ika, Kak Yus, Kak Ivon. Iya, di ibadah KPA kita hari ini ya adik-adik. iya, setiap hari Minggu jam 7 pagi. 7 pagi. Ya, adik-adik yang di rumah udah siap belum nih untuk beribadah? Sudah Kak Ika, pastinya Sudah, mereka udah ya. cantik. Sudah mandi, ya. Udah siapin Alkitabnya dan ada tulisnya kalau mau mencatat firman Tuhan ya kakak-kakak ya. Nah, sebelum itu kita mau Bersaat teduh dulu. bersaat teduh dulu. Yuk kita ambil sikap saat teduhnya. Ya, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita mau Memuji Tuhan. Iya, memuji Tuhan Yesus. Judul lagunya apa ya? Judulnya Anak Raja. Anak Raja. Raja itu raja siapa? Tuhan Yang Yesus. dimaksud raja. Oh, Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Iya, ya kita asal nyanyiin sama-sama ya adik-adik. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Ya, sekarang saatnya kita mau Berdoa. ya kakak-kakak. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kak Ika bakal pimpin doa kita ya. Kita berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih dan karunia Tuhan Yesus yang telah menyertai kami selama seminggu kemarin ya Bapa, sehingga pada saat ini kami boleh kembali berkumpul untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus, menaikkan pujian dan juga belajar dengan firman Tuhan Yesus yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya nanti ya Bapa. Berkatilah juga setiap hal-hal yang boleh kami terima di dalam ibadah ini sehingga menjadi darah daging kami ya Bapa yang boleh kami perbuatkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah udah siap belum nih untuk baca Alkitabnya? Gimana? Udah pada siapin Alkitabnya belum di rumah? Ayo kakak tunggu ya. Nah, kalau sudah siap Alkitabnya, mari kita sama-sama buka Alkitabnya dari bacaannya dari mana nih Kak? Dari kitab Nehemia pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. 8. Oke. Udah pada dapat belum nih? Nehemia di perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo. Perjanjian lama. Nah, dari perjanjian lama di Nehemia Pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Oke, kalau sudah dapat, adik-adik baca di rumah. Yang di sini akan dipimpin sama Kak Ika dan Kak Ivon ya. Yuk mari kita sama-sama baca ya. Oke, judul perikopnya, para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Hananel.
Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meromot bin Uriah bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesejebeak. Berdekatan dengan dia Zadok bin Bana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Basoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Halo adik-adik semuanya. Halo adik-adik, Selamat pagi, selamat hari Minggu. Iya, selamat Wah, beribadah. benar, hari ini ketemu lagi nih sama Kak Grace, Kak Yus. Nah, hari ini nih bakal ada cerita yang luar biasa seru nih Kak. Betul. Wah, hari ini Kira ceritanya apa Kak Gris? hari ini ceritanya apa ya? Kak Grace mau tanya dulu nih, pada penasaran nggak sih kira-kira ceritanya hari ini apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Wah, kayaknya penasaran nih Kak. Hari ini nih ceritanya tentang seorang penyedia anggur. Betul. Wah, Dan kira-kira? itu Mm-mm. namanya Nehemia. Nah, udah ada yang bisa nebak nggak nih cerita Nah. Nehemia? Tadi kan Kak Grace sudah kasih tahu penyedia anggur, terus namanya Nehemia. Wah, pasti bakalan lebih seru lagi nih ceritanya. Iya. Duduk yang manis, kita dengerin ceritanya sama-sama ya. Nah, Iya adik-adik. ceritanya gimana tuh Kak? Nah begini adik-adik belum pernah dengar kan cerita tentang Nehemia? Mm. Nehemia itu adalah penyedia anggur Kak Gris. Oh, penyedia anggur. Iya, Emang adik-adik. kerjaannya itu apa sih Kak? Tugasnya itu mencicipi anggur yang mau diberikan kepada raja. Wah, jadi sebelum raja meminumnya, si Nehemia harus Mencicipi dulu Kak, gitu. dicobain dulu gitu. bener-bener. Lalu terus gimana lagi nih Kak? Kak Gris mau tahu nggak siapa nama raja itu? Wah, mau dong Kak. Kak Grace nggak tahu Nah. juga nih nama rajanya siapa. Nama rajanya yaitu Raja Artasasta. Siapa adik-adik? Ayo adik-adik ulangi. Raja Artasasta. Wah. Nah, Mm-mm. tugasnya Nehemia yaitu menyediakan anggur sebelum diminum oleh raja, mencicipinya, lalu baru dihidangkan, Baru kepada diberikan raja. pada raja ya Iya. Kak. Nah, Wah. tapi pada saat itu Mm-mm. Nehemia terkejut Kak Mendengar? karena mendengar kabar dari tanah nenek moyangnya. Wah, memangnya ada apa tuh Kak? Kok bisa terkejut bener? Itu karena dia mendengar kabar bahwa tanah nenek moyangnya itu Yerusalem Kak. Waktu itu tembok-tembok dan pintu gerbangnya hancur terbakar. Wah, bayangin nggak adik-adik perasaan Betul. Nehemia saat itu? Iya, sedih, murung. Sedih, pasti murung, Iya. pasti ada perasaan yang sangat-sangat membuat dia tuh Betul. sedih sekali loh. Dia adik-adik. mau cepat-cepat pulang ke Yerusalem Kak. Iya, bayangin kampung halamannya istilahnya Iya, kan betul, kampungnya. Pada saat itu apa yang terjadi tuh Kak setelah mendengar kabar itu? Nah, pada saat itu Raja Artasasta melihat bahwa Nehemia pada saat itu kelihatan murung, sedih. Kemudian Raja bertanya, Kak, Lalu Nehemia, kamu kenapa kelihatan murung?
bilang gitu. Oh, raja menanyakan Iya. bagaimana perasaan Nehemia pada saat itu ya, karena terlihat sedih, Iya, karena betul. terlihat murung. Heeh. Lalu apa sih yang dijawab Nehemia saat itu, Kak? Ini jawabnya, bagaimana saya nggak murung raja, karena di tanah nenek moyang saya tembok-temboknya yaitu di kota Yerusalem hancur raja, kena terbakar, pintu gerbangnya juga. Nah, pada saat mendengar hal itu, apa yang dikatakan raja, Kak? Langsung Raja Nehemia bilang, apa yang kamu mau dariku, apa yang kamu inginkan dariku, Nehemia. Kemudian dengan terbata-bata, dengan rasa takutnya kepada raja, Nehemia bilang, Raja, kalau boleh, kalau berkenan Raja, hamba pulangkan saja Raja ke kota Yerusalem. Hamba kepingin membangun kembali tembok-tembok itu bersama orang-orang di sekitarnya. Wah, saat itu tuh adik-adik, Nehemia meminta cuma satu ya, Kak, bahwa dia pengen pulang ya, Kak ya. Iya, Nehemia selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, semoga bisa pulang, bisa Iya. membangun kembali tembok-tembok itu, Kak. Lalu kira-kira nih, Kak, setelah mendengar permintaan dari Nehemia, apa sih, Kak, yang dilakukan oleh raja? Apakah raja menolaknya atau malah memperbolehkan Nehemia, Kak? Wah, begitulah, karena kebaikan Raja Artasasta, Ya. kemudian dikabulkan Kak itu Wah. permohonan Nehemia itu. Ternyata apa yang menjadi kerinduan hati Nehemia untuk betul. pulang Iya. ternyata dikabulkan sama Tuhan ya, Kak, Iya. melalui Raja Raja Artasasta Artasasta yang memperbolehkan pulang ke Nehemia pulang. Yerusalem. Benar. Setelah Nehemia pulang, lalu apa yang terjadi, Kak? Setelah Nehemia pulang ke Yerusalem, kemudian Nehemia segera membangun kembali tembok-tembok itu, Kak, dibantu oleh orang-orang Yehuda, dibantu oleh orang-orang di sekitar situ. Mereka saling bahu membahu, Bergotong royong gitu ya? Untuk mendirikan tembok itu lagi. Benar. Nah, adik-adik, kita juga bisa belajar dengan Nehemia ya, Kak, Iya. bahwa untuk membangun tembok yang Besar, yang panjang benar, mungkin. yang kokoh pastinya ya, Iya. Kak, ya. Nggak mungkin Nehemia sendiri kan, Betul. adik-adik. Lalu tadi itu katanya dibantu ya, Iya, Kak? dibantu. Saling gotong Gotong royong. royong, saling tolong menolong. Betul. Benar, Kak. Maka dari itu tembok itu segera berdiri kembali. Berdiri dengan Kota kokoh Yerusalem. kembali ya, Iya, Kak. karena pekerjaan apapun, Kak, kalau dikerjakan bersama-sama akan cepat selesai. Wah. Dan merasa ringan kita, tidak berat ya, Kak ya. Benar. Wah, hari ini kita belajar satu hal yang luar biasa lagi nih adik-adik, Heeh. tentang Kerjasama. kerjasama. Nah, Juga tentang kebaikan Raja Artasasta tadi ya, Kak ya. benar, itu salah satunya. Hmm. Nah, dari pelajaran hari ini kita boleh belajar bahwa kita harus menjadi anak Tuhan yang mau bekerja sama juga. Iya. Tapi bekerja sama untuk hal-hal yang memang harus kita kerjakan bersama-sama, Kak. wah, contohnya apa tuh, Kak? Contohnya umpamanya kalau di sekolah nih, Kak. Di sekolah. Waktu belum pandemi kan kita Benar, sekolah ya, Kak ya, tatap benar. muka. Kemudian ada piket. Piket. Kak Kris coba dulu mungkin SD lah ya. Ada pernah piket kan? Pernah dong, Kak. Biasanya kalau kita piket pasti kita datangnya lebih awal kan. Benar. Nah, Iya. kalau zaman dulu nih, waktu Kak Grace piket, pasti piketnya itu nggak sendiri, Kak. Iya. Pasti biasanya Berempat, berlima. berempat. Nah, Contohnya ada yang ngerjakan apa saja tuh, Kak? misalkan nih Kak Grace yang nyapu, ada teman betul. yang Hapus papan tulis, papan tulis, ada juga yang ngelap-ngelap Meja. jendela atau meja, Kak. Jadi merapikan buku-buku ya, Kak ya. benar. Jadi sebelum belajar kelasnya udah Udah rapi, bersih. udah bersih, Iya. Kak. Contohnya kalau di rumah umpamanya, Kak, kita kerjasama dengan mamanya masak, kita nyapu. Benar. Begitu ya, Kak ya. Saling menolong ya, Iya. Kak. Misalkan mamanya lagi masak, kita bantu cuci piring. Betul. Gitu kan? Iya, Kak Kris ingat nggak di gereja kita Nomor Raja, Kak? Oh iya, Ada pembangunan loh, Kak. Kira-kira Benar. pembangunan apa tuh, Kak, namanya? Pembangunan pastori.
pastori untuk rumah Pak Pendeta. Oh, pastori itu jadi rumah yang didiamin oleh Pak Pendeta ya Kak? Benar, dan saat ini lagi sedang dalam masa pembangunan, Betul Kak. Kak. Nah itu juga Kak, kan pastorinya kan juga dikerjakan secara bersama-sama ya Kak? Benar, adik-adik, Benar. gak mungkin kan berdiri sendiri gitu kan, Kak. Betul, saling bahu-membahu. Saling tolong-menolong. Ada yang bantu nyediain set- semen, iya nyediain batu batu bata. bata, ini juga Kak, Atap. atap. Iya. Wah, pokoknya saling tolong Tolong menolong. membantu, saling membantu. Iya, Benar ya Kak ya. betul. Jadi udah mau selesai tuh Kak pastorinya. Wah, nggak sabar kan untuk ngelihat pastori kita. Iya, ingat kakak juga dulu ingat Kak waktu gereja itu belum jadi. Benar. Kami tuh ibu-ibu Kak Iya. membersihkan gereja, menyapu sama-sama. Sukacita sekali Kak Wah. kalau pekerjaan itu dikerjakan sama-sama. Benar. Terus Kak. dapat selesai. Iya, nah itu dia adik-adik. Kalau misalnya kita bekerja sama, saling tolong menolong, akan ada rasa sukacita di dalam Iya. hati kita, dan pekerjaan lebih Ringan. ringan, lebih cepat selesai. Nah, seperti itu adik-adik pelajaran Iya. firman Tuhan yang bisa kita belajar hari ini ya Kak Iya. ya. Nah, adik-adik ingat bahwa kalau misal kita mau jadi anak Tuhan, Betul. kita juga harus punya sikap rendah hati untuk saling Tolong tolong-menolong, menolong. kerjasama. Betul. Benar. Nah, Pokoknya bisa menjadi berkat ya Kak. bagi harus sesama. benar. Nah, hari ini ceritanya kali ini sampai di sini dulu ya Kak. Iya, sampai di sini dulu adik-adik ya. Ingat pekerjaan apapun kalau kita kerjakan bersama-sama Akan lebih harus ringan. lebih ringan, cepat selesai. Benar. Tapi selalu dengan suka Cita. Nah, hari ini demikian dulu ceritanya. Minggu depan bakal ada cerita yang lebih lagi. seru lagi. Jangan lupa ikut ibadah PA setiap jam 7. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah dengar firman Tuhan yang sungguh luar biasa ya Kak Ivan ya. Nah, saat ini kita mau meresponi firman Tuhan yang tadi telah mengajarkan kita untuk bekerja sama ya. Nah, jadi sekarang kita mau menyanyikan satu lagu yang judulnya Mentega dan Roti. Nah, adik-adik kita mau berdoa sama Tuhan Yesus nih. Ayo sikap doanya. Manis, lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik berdoa dari rumah Kak Kris bakal pimpin dalam doa. Oke? Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat berbagai penyertaan Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang di rumah Tuhan Yesus. Biar Tuhan kau memberkati adik-adik kami ini Tuhan. Mau menjadi anak yang pintar, mau menjadi anak yang takut akan Tuhan Yesus. Biar saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk masalah pertumbuhan mereka juga Tuhan Yesus. Biar Tuhan kau campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk masa pendidikan mereka Tuhan. Kau memberi hikmat kepintaran untuk adik-adik kami ini Tuhan Yesus. Saat ini juga kami juga tidak lupa berdoa untuk kedua orang tua mereka Tuhan Yesus. Biar Tuhan kau memberikan mereka kekuatan kesehatan dimanapun mereka berada Tuhan. Ikut campur tangan juga Tuhan dalam kehidupan mereka.
dalam pekerjaan dan usaha mereka Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta kami, untuk George Noya dalam pelayanannya Bapak. Saat ini juga kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk setiap pelayanan dalam gereja kami Tuhan Yesus, untuk para majelis dan juga setiap pelayan yang di dalamnya Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan campur tangan Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pembangunan pastor yang saat ini berlangsung ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga minta pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menyediakan segala sesuatunya Tuhan, agar pastori ini cepat berdiri Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk masa pandemi ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah henti-hentinya Tuhan Yesus untuk melingkupi setiap kami, terkhusus untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menjaga bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan Yesus bahwa pandemi ini akan segera berlalu ya Bapak. Kami menyerahkan Tuhan Yesus sepanjang minggu ke depan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit apapun Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Kristuskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Betul, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, boleh kirim pada mama papa yang pergi ke gereja Kak Ika. Betul sekali. Nah, untuk mengantarkan persembahan kita mau menyanyi satu pujian yang judulnya Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus selalu mengucap syukur dalam Kristus benar. Janganlah takabur dalam susah pun senang dalam segala. Aku bermaksud dan ucap syukur, itu kehendaknya. Nah, adik-adik untuk mengantarkan persembahan kita mau berdoa. Ya Bapa, terimalah persembahan syukur kami, umat yang telah Engkau selamatkan. Berkatilah persembahan ini sehingga berguna bagi sesama kami, juga dapat berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Amin. Ya, adik-adik ya kerasa ya kita ibadah kita udah selesai nih Kak Grace. Benar, tadi udah sama-sama berdoa nih Kak. Betul. Sama-sama memuji Tuhan. Iya, apalagi Kak Grace? sama-sama mendengarkan firman Tuhan Iya. juga hari ini. Wah, pokoknya hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan deh Kak. Betul sekali ya adik-adik. Jangan lupa ya untuk menjadi anak-anak yang selalu mau bekerja sama dengan teman-teman ya. Benar, saling tolong menolong, juga membantu. Iya, kalau ada yang kesusahan temannya ditolong ya. Jangan Benar. tidak mau menolong temannya gitu ya, nggak Iya. boleh. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk taat sama peraturan protokol kesehatan. Ayo, siapa yang masih ingat gimana protokol kesehatannya? Gimana tuh? Yang pertama, Pakai masker, pakai masker, harus rajin cuci tangannya. ya, cuci tangan, kemudian jaga jarak, Benar. hindari keramaian ya Kak Benar, Grace ya. kalau nggak perlu benar keluar, nggak perlu dulu ya keluarnya. Iya, nggak apa-apa, ditahan dulu, nanti kalau sudah Benar. pandeminya udah nggak ada, baru kita bisa jalan-jalan lagi ya Kak Setuju Grace nih ya. Kak Ika. Wah, sekarang kita nih udah di penghujung nih Kak. Iya. Tapi
Jangan khawatir, minggu depan kita tetap ketemu lagi. Iya, tetap di jam yang sama, jam 7 pagi di channel GPI Mama Raja ya adik-adik ya. Benar, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita bakalan menyanyi lagi nih Kak. Untuk Oh menutup iya, gitu ya. Jadi judul lagunya adalah Allahku besar. Besar. Ya, adik-adik yang di rumah, mari berdiri kita nyanyi sama-sama ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Ya, ibadah kita sampai di sini dulu ya adik-adik ya. Benar, kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Ya, dengan puji-pujian Tuhan yang lebih seru lagi. Nah, Benar. jangan lupa ya untuk stay tune terus di ibadah PPKA minggu depan. Benar, akhir kata Kak Grace, Kak Eka, Kak Ivon, dan Kak Yus mundur diri. Ya, sampai di sini dulu ya ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.